Misteri Gunung Kerinci, penampakan harimau gaib yang menjaga hutan. Bayangkan Anda sedang berdiri di kaki Gunung Kerinci, gunung tertinggi di Sumatera dan Indonesia bagian barat. Kabut tipis turun perlahan, menutupi hutan rimba yang lebat dan penuh suara misterius. Angin membawa aroma tanah basah bercampur dengan bau kayu terbakar yang samar, seakan ada ritual kuno yang baru saja selesai dilakukan. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba terdengar auman panjang menggema dari dalam hutan. Bukan auman biasa, melainkan suara berat, dalam, dan menyeramkan, seolah datang dari makhluk yang lebih besar daripada harimau biasa. Banyak orang percaya bahwa suara itu adalah panggilan dari harimau gaib penjaga Gunung Kerinci. Namun, benarkah seekor harimau raksasa gaib benar-benar hidup di dalam hutan Gunung Kerinci? Ataukah itu hanya mitos yang diwariskan turun-temurun untuk menjaga manusia tetap menghormati alam? Sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah misteri Nusantara lainnya yang akan membuat bulu kuduk merinding. Bab 1 Gunung Kerinci, Atap Sumatera. Gunung Kerinci menjulang setinggi 3.805 meter di atas permukaan laut, menjadi puncak tertinggi di Pulau Sumatera sekaligus bagian dari pegunungan Bukit Barisan yang megah. Terletak di Provinsi Jambi, gunung ini tidak hanya terkenal sebagai tujuan pendakian, tetapi juga menyimpan kisah mistis yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi masyarakat sekitar, Kerinci bukan sekadar gunung. Ia adalah simbol kehidupan, sumber air, hutan tempat berburu, sekaligus kawasan sakral yang dihuni roh leluhur dan makhluk gaib. Bahkan, masyarakat Kerinci percaya bahwa di balik keindahannya, ada kekuatan besar yang menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Dan salah satu penjaga itu diyakini berwujud harimau gaib, makhluk raksasa yang tidak semua orang bisa melihatnya. Bab 2 Harimau dalam budaya Kerinci. Bagi masyarakat Kerinci dan suku-suku di sekitarnya, harimau bukanlah sekadar binatang buas. Ia dipandang sebagai makhluk keramat yang dihormati. Dalam kepercayaan lama, harimau dianggap sebagai penjelmaan roh leluhur yang menjaga hutan dan adat. Orang-orang tua sering berkata, "Kalau kau masuk hutan, jangan sombong. Jangan merusak, jangan buang kata-kata kotor. Sebab ada yang melihat, ada yang menjaga, meski matamu tak bisa menangkapnya." Kepercayaan itu erat kaitannya dengan sosok harimau gaib Gunung Kerinci, yang disebut-sebut jauh lebih besar dari harimau biasa. Tubuhnya konon sebesar kerbau, matanya menyala seperti bara api, dan langkahnya tak meninggalkan jejak. Ada pula cerita yang menyebutkan bahwa harimau gaib bisa berubah menjadi manusia tua yang berwibawa, datang memperingatkan orang-orang yang melanggar aturan hutan. Bab 3 Kisah para pemburu. Di masa lalu, berburu di hutan Kerinci adalah hal yang biasa dilakukan masyarakat untuk bertahan hidup. Namun, banyak cerita dari para pemburu yang membuat merinding. Seorang pemburu tua pernah bercerita. Pada suatu malam, ia dan temannya masuk ke hutan untuk mencari rusa. Mereka menunggu di balik semak, namun tiba-tiba terdengar suara ranting patah di belakang. Saat menoleh, mereka melihat sepasang mata merah menyala menatap tajam dari kegelapan. Bulu kuduk mereka berdiri, karena ukuran mata itu terlalu besar untuk seekor harimau biasa. Tak lama kemudian, sosok hitam besar melintas dengan cepat, menghilang di antara kabut. Anehnya, keesokan harinya, ketika mereka kembali ke lokasi itu, tidak ada satupun jejak kaki binatang di tanah basah. Cerita seperti ini terus diwariskan, membuat para pemburu percaya bahwa tidak semua binatang di hutan bisa ditembak. Ada yang tidak kasat mata, ada yang memang sengaja menjaga hutan dari keserakahan manusia. Bab 4 Misteri di kalangan pendaki. Gunung Kerinci bukan hanya milik penduduk lokal, tetapi juga pendaki dari seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Banyak kisah aneh terjadi di jalur pendakian, terutama saat malam tiba. Beberapa pendaki mengaku mendengar auman harimau padahal tidak ada tanda-tanda keberadaan hewan itu. Suara tersebut datang dari kejauhan, lalu semakin dekat, hingga membuat mereka ketakutan. Tapi anehnya, tidak pernah ada serangan nyata. Ada juga pendaki yang melihat bayangan besar melintas di antara pepohonan, tapi ketika senter diarahkan, bayangan itu hilang begitu saja. Seorang pendaki asal Jakarta bercerita bahwa ia pernah berpapasan dengan sosok pria tua berpakaian adat di tengah jalur. Sang pria hanya berkata, "Jangan langgar aturan gunung ini." Saat ia menoleh untuk menanyakan lebih lanjut, pria itu sudah lenyap. Belakangan, ia baru tahu bahwa orang-orang percaya itu adalah jelmaan harimau gaib. Bab 5 Hubungan dengan alam gaib. Dalam cerita rakyat Kerinci, hutan dianggap sebagai tempat bersemayam roh halus.
Ada roh baik yang menjaga, ada juga roh jahat yang bisa mencelakai. Harimau gaib berada di antara keduanya. Ia bisa melindungi, tapi juga bisa menghukum. Konon, jika seseorang merusak hutan sembarangan, menebang pohon tanpa izin, berbicara kasar, atau membuang sampah, ia akan mengalami nasib buruk. Bisa tersesat berhari-hari, jatuh sakit mendadak, bahkan hilang tanpa jejak. Sebaliknya, jika seseorang masuk dengan hati bersih, menghormati hutan, dan memohon izin, maka hutan akan membukakan jalan. Mereka akan merasa perjalanan lebih mudah, meski jalurnya terkenal terjal dan melelahkan. Bab 6. Catatan peneliti Barat. Di era kolonial, beberapa peneliti Belanda dan Eropa yang datang ke Sumatera juga mencatat keanehan tentang harimau di Kerinci. Ada laporan tahun 1900-an yang menyebutkan tentang tiger of unusual size yang terlihat sebentar di hutan lebat. Namun, tidak ada bukti fisik yang bisa ditemukan. Jejak yang ditinggalkan samar, kadang hilang begitu saja di tanah berlumpur. Hal ini membuat sebagian peneliti menganggapnya hanya mitos, sementara yang lain meyakini bahwa mungkin ada spesies harimau purba yang masih bertahan di Kerinci. Bab 7. Harimau sebagai simbol adat. Dalam upacara adat Kerinci, harimau sering dijadikan simbol kekuatan. Beberapa tarian tradisional menggambarkan gerakan harimau, melambangkan keberanian dan penjagaan. Bahkan ada cerita turun-temurun bahwa setiap klan atau suku di Kerinci memiliki harimau pelindung yang diwariskan leluhur mereka. Harimau ini bukan hewan nyata, melainkan sosok gaib yang mengikuti dan menjaga keturunan mereka. Bab 8. Misteri hilangnya pendaki. Salah satu kisah paling menyeramkan adalah tentang hilangnya beberapa pendaki di Gunung Kerinci. Meskipun sebagian akhirnya ditemukan, ada juga yang tidak pernah kembali. Ada dugaan bahwa mereka diambil oleh penghuni gaib gunung, termasuk harimau gaib. Masyarakat percaya, jika seseorang hilang, kemungkinan besar ia telah melanggar aturan hutan. Pernah ada kisah seorang pendaki yang ditemukan selamat setelah 2 hari hilang. Anehnya, ia mengaku selama hilang ia ditemani oleh sosok besar berbulu loreng, yang berjalan di depannya seolah menunjukkan jalan. Ketika ia ditolong tim SAR, sosok itu lenyap begitu saja. Bab 9. Kisah mistis di desa sekitar. Di desa-desa sekitar Kerinci, banyak kisah mistis tentang harimau gaib. Ada yang bercerita bahwa harimau itu masuk ke kampung pada malam tertentu, berkeliling seperti patroli, memastikan tidak ada gangguan dari roh jahat. Ada pula kisah seorang petani yang tersesat di hutan dan hampir mati kelaparan. Ia mengaku didatangi sosok harimau raksasa yang hanya menatapnya tanpa menyerang. Aneh, setelah itu ia menemukan jalan pulang dengan mudah. Bagi masyarakat, semua kisah itu bukan sekadar dongeng, melainkan bukti bahwa hutan dan gunung masih punya penjaga yang tidak boleh diremehkan. Bab 10. Antara mitos dan realita. Pertanyaan pun muncul. Apakah harimau gaib benar-benar ada, atau hanya simbol mitologis untuk menanamkan rasa hormat pada hutan? Para ilmuwan mungkin menyebutnya hanya sebagai cerita rakyat. Namun, kenyataan bahwa begitu banyak orang dengan latar belakang berbeda mengalami kejadian serupa membuat misteri ini tetap hidup hingga kini. Dan yang lebih menarik, misteri ini membuat Gunung Kerinci bukan hanya tujuan pendakian biasa, melainkan sebuah dunia yang penuh teka-teki, di mana batas antara alam nyata dan gaib begitu tipis. Penutup pesan dari gunung. Misteri harimau gaib Gunung Kerinci mengajarkan kita satu hal penting, bahwa alam bukan hanya tempat untuk dieksploitasi, melainkan ruang yang harus dihormati. Mungkin benar harimau gaib hanyalah simbol, namun simbol itu berhasil membuat manusia menjaga sikap, tidak serakah, dan selalu ingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari diri kita. Jadi, jika suatu saat kalian mendaki Gunung Kerinci, berhentilah sejenak, rasakan angin gunung, dengarkan bisikan hutan. Dan siapa tahu di antara kabut yang menari, ada sepasang mata menyala yang mengawasi setiap langkahmu.